Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisa Sistem Penggajian Karyawan pada Pesantren. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sodikin dengan NIM 112000522, yang kedua yaitu Rati Purwaningsi dengan NIM 112000549, yang ketiga yaitu Arsyah Mahyo Parameswari dengan NIM 112000473. Dan kita masuk pada pendahuluan umum. Seiring dengan perkembangan dunia, pendataan gaji merupakan faktor penting dalam bergeraknya sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah pesantren. Untuk menangani penggajian karyawan dibutuhkan suatu proses pengolahan data yang cepat dan akurat untuk hasil yang baik. Untuk itu, penulis mengambil judul Analisa Sistem Penggajian Karyawan pada Pesantren. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan buku ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengatasi adanya kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran gaji di pesantren yang sedang berjalan. Maka dibutuhkan suatu sistem penggajian. Yang kedua, yaitu memberikan pemecahan masalah kepada pesantren berupa sistem pengolahan penggajian yang diusulkan nantinya, yang diharapkan dapat membantu. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk metode penelitian, adapun metode penelitian yang digunakan untuk penulis buku ini adalah dengan melihat hasil dari studi pustaka yang sudah ada, kemudian dikaji kembali sesuai versi penulis. Untuk ruang lingkup, pada pembahasan ini terfokus pada proses bisnis sistem perjalanan dari mulai rekap absensi, rekap gaji, pembayaran gaji, dan laporan gaji. Peralatan pendukung atau tool system dalam pembuatan ini yaitu di dalam buku ini penulis memperoleh data-data yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat fungsi serta artinya. Peralatan pendukung yang digunakan untuk menggambarkan perancangan sistem informasi yang dibahas yaitu yang pertama yaitu UML atau Unified Modeling Language. UML ini digunakan untuk menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Adapun diagram UML yang digunakan buku ini yaitu 1. Activity Diagram. Diagram activity atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak sesuai dengan Sukamto dan Jaholuddin 2018. Kegunaan activity diagram digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut, yaitu rancangan proses bisnis, 2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, yang ketiga rancangan penggajian, yang keempat yaitu rancangan menu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok kami. Saya Rati Purwaningsi dengan NIM 112000549. Di sini akan membahas tentang pembahasan umum. Proses bisnis sistem berjalan yang ada di pesantren masih menggunakan sistem manual. Di bawah ini merupakan proses bisnis sistem berjalannya. Proses bisnis sistem penggajian yang berjalan pada pesantren. Yang pertama ada rekap absensi.
kartu absensi yang telah diisi oleh karyawan diberikan ke staf administrasi. Kemudian staf administrasi akan menghitung absensi dan nantinya direkap sebagai rekap absensi bulanan yang akan disimpan di dalam arsip rekap absensi. Dan yang kedua ada rekap gaji. Setelah absensi direkap oleh staf administrasi, kemudian staf administrasi akan menyerahkan rekap absensi bulanan kepada staf keuangan. Selanjutnya, staf keuangan akan menghitung gaji dan membuat data gaji yang data-datanya diambil dari rekap absensi per bulan, data karyawan, dan data tunjangan jabatan dengan dokumen keluarnya adalah rekap gaji. Kemudian yang ketiga ada pembayaran gaji. Staf keuangan membuat data slip gaji berdasarkan rekap gaji untuk diberikan kepada karyawan sebagai bukti penerimaan gaji dan disimpan menjadi arsip slip gaji. Dan yang keempat ada laporan gaji. Staf keuangan membuat laporan gaji karyawan yang datanya diambil dari rekap gaji dan nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada pemilik pesantren. Selanjutnya di sini ada activity diagram di mana ada 4 faktor yakni karyawan, staf administrasi, staf keuangan, dan pemilik pesantren. Di mana yang pertama adalah karyawan mengisi kartu absensi, kemudian menyerahkan kartu absensi tersebut kepada staf administrasi. Kemudian staf administrasi akan menerima kartu absensi, kemudian menghitung absensi, kemudian membuat rekap absensi per bulan. Setelah itu akan menyerahkan rekap absensi bulanan kepada staf keuangan. Kemudian staf keuangan akan menerima rekap absensi bulanan tersebut dan menghitung gaji, kemudian membuat data gaji dan membuat slip gaji. Kemudian setelah membuat slip gaji, staf keuangan akan menyerahkan slip gaji kepada karyawan dan karyawan di situ akan menerima slip gaji. Kemudian slip gaji yang sudah dibuat akan diarsipkan oleh staf keuangan. Kemudian staf keuangan akan membuat laporan gaji, kemudian menyerahkan laporan gaji tersebut kepada pemilik pesantren, dan kemudian pemilik pesantren akan menerima laporan gaji tersebut. Nah, itulah sistem berjalan pada pesantren. Selanjutnya adalah kita masuk kepada spesifikasi sistem berjalan. Di sini ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama ada kartu absen. Yang pertama nama dokumennya adalah kartu absen. Kemudian fungsinya adalah sebagai bukti kehadiran karyawan. Sumbernya dari karyawan, tujuannya adalah staf administrasi. Kemudian medianya adalah kertas, frekuensinya setiap bulan, bentuk lampiran adalah lampiran A1. Kartu absen di sini seperti contoh yang ada di sebelah kanan. Di sini adalah contoh dari kartu absen staf administrasi yang bernama Anjani Rita Safitri dengan NIM 114696190217 pada bulan Januari 2021. Selanjutnya ada data karyawan, di mana nama dokumennya adalah data karyawan, fungsinya sebagai data untuk mengetahui jumlah karyawan, kemudian sumbernya adalah staf keuangan, medianya adalah kertas, jumlahnya adalah 1 lembar, frekuensinya setiap bulan pada saat pengajian, bentuk lampirannya adalah lampiran A2 seperti gambar di sebelah kanan. Di sini ada data karyawan bulan Januari 2021 Pondok Pesantren. Di sini ada Akbar Rosyid Syaiful SPD selaku kepala pesantren, kemudian Risma Anindya selaku guru, kemudian Khairul Imam guru juga, kemudian Amanda Ramelia sebagai guru, Intan Ramelia Dewi sebagai staf keuangan, Dimas Rio Umari sebagai staf TU, Anjani Rita Safitri sebagai staf administrasi, kemudian Agus Mutahir sebagai satpam. Selanjutnya ada data tunjangan, di mana nama dokumennya adalah data tunjangan, fungsinya untuk mengetahui total tunjangan yang diterima karyawan, sumbernya adalah staf keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap bulan, bentuk lampirannya adalah lampiran A3, seperti gambar di sebelah kiri. Ada data tunjangan bulan Januari 2021 pada Pondok Pesantren, di mana ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan menikah, tunjangan transportasi, dan tunjangan uang makan, di mana tunjangan jabatan meliputi jabatan kepala pesantren
Besaran tunjangannya adalah 600.000 jabatan guru, 250.000 jabatan staf keuangan, 350.000 jabatan staf TU, 200.000 jabatan staf administrasi, 300.000 jabatan satpam, 100.000. Kemudian pada tunjangan anak, pada anak ke-1 100.000, anak 2 200.000, anak 3 300.000. Kemudian tunjangan menikah 150.000, tunjangan transportasi 100.000, dan tunjangan uang makan 250.000. Saya Arsisa Hermaya Pramaswari dengan NIM 11-200-473 akan membahas spesifikasi bentuk dokumen keluaran, yaitu rekap absensi dengan nama dokumen rekap absensi, fungsi laporan mengenai jumlah kehadiran seluruh karyawan, sumbernya staf administrasi, tujuan staf keuangan, media kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya 1 bulan, bentuk lampiran B1, seperti gambar di sebelah kiri. Kita masuk ke rekap gaji. Nama dokumennya rekap gaji, fungsinya sebagai laporan mengenai jumlah gaji karyawan, sumbernya staf keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya 1 bulan, bentuk lampiran B2, seperti gambar di sebelah kiri ini. Selanjutnya slip gaji, nama dokumennya slip gaji, frekuensinya sebagai tanda bukti gaji karyawan, sumbernya staf keuangan, tujuannya karyawan, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap akhir bulan, bentuk lampiran B3, seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke laporan gaji dengan nama dokumen laporan gaji, fungsinya sebagai bukti jumlah gaji yang diterima karyawan, sumbernya staf keuangan, tujuan pemilik pesantren, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap akhir bulan, bentuk lampiran B4, seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian pada pesantren ditemukan masalah sebagai berikut. 1. Absensi masih menggunakan kartu absensi berupa kertas. Hal ini memungkinkan timbulnya kecurangan dan ketidakjujurannya karyawan. 2. Media yang digunakan berupa kertas sehingga mudah hilang, rusak, robek, dan basah. 3. Dengan rekap absensi yang masih manual, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk merekap data, yang memungkinkan keterlambatan penerimaan gaji karyawan. Selanjutnya, pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari permasalahan pokok di atas atau sebelumnya adalah sebagai berikut. 1. Diadakannya sistem absensi fingerprint atau sidik jari. Dengan adanya absensi sidik jari, dapat menghemat banyak waktu dan mencegah berbagai kecurangan. 2. Dengan terkomputerisasi yang penyimpanan datanya sudah menggunakan database. 3. Diadakannya sistem informasi gaji supaya perhitungannya tidak manual lagi. Kita masuk pada kesimpulan. Setelah penulis menyelesaikan buku ini, maka penulis berharap buku ini berguna bagi semua pihak, khususnya bagi karyawan di pesantren, dalam meningkatkan kualitas kerja dan dengan adanya pemecahan masalah yang sesuai diusulkan, diharapkan akan mempermudah proses pengolahan. Selain dapat meminimalkan kesalahan input pada proses perhitungan absensi karyawan serta meningkatkan proses kinerja, juga dapat menghasilkan suatu laporan gaji yang akurat sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dipercaya kebenarannya. Saran untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka dibutuhkan kerjasama dan kedisiplinan kerja antar karyawan. Kedisiplinan kerja antar karyawan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kerja sistem agar data yang diperoleh bebas dari kesalahan. Begitu juga dengan kerjasama antar karyawan.
karena suatu bagian dengan bagian lainnya harus saling mendukung kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, diperlukan pengecekan data kembali pada periode tertentu untuk menjaga kemungkinan timbulnya kelemahan sistem. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.